Oke teman, di video kali ini kita bakalan bahas key level yang paling penting untuk Bitcoin ya, dimana kita bisa kembali menjaring Bitcoin. Jadi jangan sampai ketinggalan, kalian tetap harus perhatikan key level yang akan kita bahas di video kali ini. Sekaligus kita akan update market teman ya, update market. Kemarin gue sempat bilang bahwa kemungkinan Bitcoin akan melanjutkan penurunan dia teman ya. Kita nggak lihat satu candle 4 jam yang benar-benar besar ya. Kita malah ngelihat beruntun candle 4 jam ini sideways semakin lama semakin ke bawah. Memang kita kemarin sempat pump sampai ke 24.4 tetapi kita nggak kuat langsung naik lagi teman-teman. Nggak kuat ada follow up yang terjadi apa langsung kembali didam lagi hanya dalam waktu 1 jam di sini. Jadi kalau misalkan kalian ada memanfaatkan momentum di video yang lalu ya. Jadi di video yang lalu gue persis bilang ada satu candle mematikan yang kalian harus perhatikan. Dan bisa aja ini menjadi permulaan bearish untuk Bitcoin ya. Jadi sebenarnya permulaan bearish ini untuk koreksi aja gitu. Bukan maksud gue Bitcoin bakalan dump all the way ke level 19, 17, break support di bawah 17 teman ya. Karena masih banyak banget ada beberapa support penting yang kita akan bicarakan di sini. Jadi gue sendiri di sini masih wait and see aja untuk kapan gue akan membuka posisi long gue berikutnya di sini. Karena gue lihat in the long term di sini kemungkinan besar long yang bakalan menang gitu ya dibandingkan nge-short gitu ya. Jadi gue tetap nge-hold aja, gue nggak membuka posisi short sama sekali meskipun gue tahu market bakalan turun. Kalau misalnya kalian ingin memanfaatkan momentum untuk ngelong atau nge-short, di sini gue bisa rekomendasiin platform bernama BingX ya. Mereka di sini biaya futuresnya paling rendah di antara market yang lain. Selain itu dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, teman-teman, jadi sesuai dengan pembahasan kita, teman-teman ya, break di bawah level 23.6 ini ya. Ini kemungkinan besar kita akan nge-retest di area level 22.5 sampai 22.6 ya. Dan sebenarnya kenapa menurut gua di level 22.5.6 ini kita juga bakalan break, teman-teman. Karena ya Bitcoin sebenarnya udah sering gitu ya, kayak ibaratnya makan orang yang ngejaring di daerah support gitu. Contohnya aja seperti ini teman, kita tahu bahwa supportnya itu berada di level berapa nih? 19.8 ya, lalu dia breakdown di bawah level tersebut gitu. Jadi jangan terlalu terkecoh oleh level support teman. Bahkan temannya kalau misalkan dalam skenario besarnya di tahun 2017 sendiri, ini kan kita tahu kan area support ada di level berapa nih? Di level 6000 ya waktu itu ya. Dan apa yang terjadi ya kita break di bawah baru kita naik kembali ke atas gitu. Jadi ya menurut gue jangan terkecoh oleh support yang seharusnya kita lihat saat ini ya untuk jangka pendek yang ada di level 22.6 ini. Break pattern dari level ini teman-teman, dari level ascending triangle ini, kalau misalnya kita ukur kan ini kan exactly sesuai dengan prediksi kita yang kemarin ya. Break dari pattern ini akan membawa Bitcoin menuju ke level 21,5 sampai 21.000 awal untuk Bitcoin gitu. Jadi menurut gue jangan terlalu terkecoh dengan level support sementara yang diperlihatkan Bitcoin di level 22.5 atau 22.8. Jangan panik juga kalau misalnya kita break di bawah support ini, karena udah sering kali kan, namanya contohnya aja yang satu ini kita sering banget break support. Padahal itu sebenarnya adalah momentum terbaik untuk kita kembali nge-buy Bitcoin teman-teman sebelum dia bounce back lebih keras. Jadi menurut gue jangan ketinggalan di momen tersebut, jangan panik ketika momen dimana kita break di bawah level 22.5, karena justru itu adalah momen yang paling baik untuk kita kembali membeli Bitcoin atau ngelong position. Jadi mungkin gue akan membuka posisi long gue berikutnya ketika momen kita break di bawah level 22.5 teman-teman ya, yang nggak mungkin juga akan exactly menyentuh level yang kita bicarakan, entah 21,5 sampai 21.000 awal, bisa aja teman-teman ya. Intinya di bawah level 22.500 gitu ya. Kita nggak tahu exactly akan berada di level berapa, mungkin aja di level 22, nggak sampai di level 21,5 teman ya. Intinya ya gue pengen ngelihat Bitcoin bisa nge-retest nih ya preview support dia. Kalau misalnya kita tarik garisan preview support ini kan
21,7 di sini, lalu di sini 21,8. Jadi gue pengen ngeliat Bitcoin at least retest di level 21,7 sampai 21,8. Intinya di level berapapun itu ya seperti yang gue bilang, pastinya di bawah level 22,5. Itu menurut gue adalah level yang cocok untuk kita kembali ngejaring Bitcoin dengan level SL yang berada di level 20,7. Menurut gua kalau misalnya kita break di bawah 20,7, ini udah bukan bullish lagi buat Bitcoin ya. Bisa aja Bitcoin melanjutkan tren bearish dia, teman. Di bawah 27 ya paling ya kita cuma ngeliat ada di level 19.000 di sini ya. Yang menurut gua ini cukup bahaya juga teman-teman ya, karena ngeritest 19.000. Ini ngeritest support yang ada di sekitaran bulan lalu sampai 2 bulan lalu, menurut gua kurang sehat gitu ya. Dan ini berkemungkinan kita untuk break di bawah level 19 dan menyentuh all time low kita. Jadi ya menurut gua support level yang paling penting tetap ada di level 20,7, bukan di level 19.000 awal gitu. In the meantime ya, short term untuk Bitcoin ya bisa aja kita, kalau misalnya kita cek di time frame 30 menit, nah bisa aja kita sideways dulu teman di sini ya, atau kita naik sampai ke 23,8. Cuman ya tetap aja teman-teman, setelah kita naik kemungkinan besar kita akan didambali ke bawah lagi dan ngeritest support yang ada di level 22,5 sampai 22,6 ini. Lalu setelah itu mungkin kita akan mantul lagi, lalu kita break lagi teman-teman. Jadi momen dimana kita break ini adalah momen yang tepat teman-teman. Menurut gua ini akan menjadi momen dimana gua akan membuka posisi long gua berikutnya. Kalau menurut kalian kayak gimana nih? Mungkin strategi kalian ada yang sama dengan gua, atau mungkin kalian ada memiliki strategi kalian masing-masing. Memang dari time frame 4 hourly-nya ini kita bisa ngelihat teman-teman ya, ini support semakin lama semakin tinggi, tetapi menurut gua tetap aja kayaknya kemungkinan besar ini kita bakalan ngebreak teman-teman ya dari level support yang satu ini dan menyentuh level 22,5 sampai 22,6. Karena apa? Karena dilihat dari TF daily teman-teman ya, kenapa kecenderungannya masih tetap koreksi bisa berlanjut. Ini kita lihat teman-teman ya, kita break di bawah level garis oranye ini, di bawah time frame daily ya. Jadi di bawah harga rata-rata time frame daily kita ya. Sebelum-sebelumnya kan, nah ini kan kita bertahan teman-teman, ini kita closing di atas. Ini contoh momen dimana kita tidak bisa bertahan di garis oranye ya, kita closing di bawah. Di beberapa candle berikutnya, di candle berikutnya kita mengalami candle merah lagi di sini teman. Lalu contohnya yang di sini teman ya, ini ketika kita close di bawah, ini kita sedikit candle merah lagi ke bawah, baru di candle berikutnya kita berhasil mantul. Nah ini menurut gue juga sama nih ya, ini paling kita retest di candle oranye ini lagi teman-teman. Setelah itu kita bakalan dump back ke bawah ke level 22,5 ini, karena sebelumnya ini kita sempat closing di bawah garis oranye teman. Jadi closing di bawah harga rata-rata cenderung akan membawa kita menyentuh di daerah BB support time frame daily ini teman. 22,5 ini juga akan berada di level support time frame daily teman ya. Cuman ya target gue kan di bawah level time frame daily ya, yang ada di level 21,5 sampai di level 21 awal untuk Bitcoin. Jadi itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga analisa ini bisa bermanfaat dan seperti biasa sampai jumpa di next video.